Jadi sepanjang orang kalau punya masalah mahnya masih ringan, itu masih boleh makan pedas. Dan kemudian tipsnya adalah temennya susu ya dok ya. Jadi Ya, kalau terus jangan ditambah ya yang tadi itu udah iya pedes, benar. asam, minyak, telat makan, stres gitu. Makan pedasnya nih sahabat Nora, benarkah kalau makan pedas itu bisa menimbulkan memicu penyakit mah? Tadi kata dokter Santi bisa kalau yang udah punya atau penderita ya mah atau penderita GERD dan lain-lain. Tapi kalau udah punya mah kronis nih dok nih, sebenarnya masih boleh nggak sih makan pedas walaupun dalam jumlah yang terbatas atau sedikit? Ntar kalau saya ngomong tergantung marah lagi. Tergantung, Tergantung apa lagi nih coba. tergantung. Jadi misalnya hmm, mahnya, sakit mahnya apapun itu ya, entah tukaknya, entah sakit eh, radang lambungnya atau GERD-nya, itu dalam tahap yang ringan banget. Itu bisa. Oke. Kedua, orangnya tolerir apa bisa mentoleransi, bisa mengatasi gejala-gejala yang ditimbulkan oleh makan pedas. Jadi dia makan pedas, ya rasanya nggak mual, nggak perih, nggak kembung, nggak enek gitu kan, biasa aja gitu. Ya udah, berarti sampai kadar pedas yang segitu dia masih aman gitu. Terus yang kedua, jangan ditambah-tambah dengan faktor lainnya yang memperberat gejala mahnya itu. Misalnya, Misalnya. mah itu kan kumatnya tambah parahnya itu kalau misalnya makan pedas, makan asam, makan yang berminyak, telat makan, stres gitu kan. Nah ya kalau mau makan pedas, yang lain-lainnya jangan. Jadi Oke. kalau makan pedas ya udah pedas aja, jangan udah pedas, asam, berminyak gitu kan. Terus minumnya soda gitu. Terus makannya itu pas lagi telat makan, lagi stres gitu Ah ya. udah. Semuanya numpuk jadi satu. Jadi jangan di berbagai faktor itu jangan digabung jadi satu. Kasihan apa perutnya nanti gitu kan. Terus kalau bisa, kalau pas lagi makan pedas nih, ah, tambahkan susu. Karena di Oh. dalam susu itu ada kasein. Ini tips ini juga berlaku untuk sahabat Sonora yang nggak punya keluhan apa-apa, Oke. tapi kepedesan. Mm-mm. Kan sering nih ya, kita Benar. makan, diajak makan, nggak nyangka, gila pedes banget gitu. Terus biasanya kan spontan ngambil minum, terus minum yang banyak gitu kan. Atau nggak air dingin? Ya kalau nggak air dingin gitu kan. Sebenarnya kalau minum air malah tambah parah. Yang ada malah kembung ya. Pedesnya tambah parah. Oh Tahu gitu. nggak kenapa? Kenapa kenapa tak jadi tambah parah kalau minum air? Kan karena yang membuat rasa pedas itu kan namanya capsaicin. Dia tuh oil base, jadi dia berbasis minyak, bukan berbasis air. Nah, pada saat air dan minyak dicampur, maka minyaknya kan akan menyebar kemana-mana. Hmm. Jadi kalau kita minum air, maka si zat aktif capsaicin ini akan nyebar kemana-mana. Jadi satu mulut, satu panas semua gitu, jadi pedas semua gitu. Jadi hindari minum air, tapi minum susu. Karena di dalam susu itu ada protein susu yang namanya kasein. Dia akan mengikat si capsaicin ini sehingga di capsaicin ini nggak bisa nempel di reseptor yang ada di sepanjang rongga mulut, eh, pipa saluran makan menuju lambung, sampai ke lambung, sampai ke usus. Jadi reseptor capsaicin ini ada di mana-mana, dari mulut sampai anus. Semua bagian ada. Makanya kalau kita makan pedas, yang berasa panas itu nggak cuma mulut, tapi juga apa kerongkongan, Heeh. tapi juga perut kan kalau kita habis makan pedas, apalagi pedas banget, perutnya rasa panas gitu kan. Iya benar. Nah, kadang-kadang, mohon maaf, kalau pup di sekitar anusnya juga rasa panas gitu kan. Iya benar Nah, benar. itu karena ada capsaicinnya itu menempel pada reseptor dari atas sampai ke bawah gitu. Oh
Jadi pantas kalau saya buang air besar ya dok, habis ya, makan sambal atau makan pedas, habis kotorannya keluar, itu masih berasa ya efek panasnya di, mohon maaf, iya, sekitaran anus ya. Karena itu salah satu reseptor juga ya dok ya. iya, iya. Jadi ada pokoknya sepanjang perjalanan dari atas sampai keluar di bawah itu semuanya ada sektor si capsaicin ini yang Oke. bikin aduh gitu. Oke, jadi sepanjang orang kalau punya masalah mahnya masih ringan, itu masih boleh makan pedas. Dan kemudian tipsnya adalah temennya susu ya dok ya. Jadi Iya, kalau terus jangan ditambah ya yang tadi itu udah iya pedes, benar. asam, minyak, telat makan, stres gitu. Dok, ada nggak sih tanda-tandanya kalau tubuh kita tuh sebenarnya nggak cocok dengan makanan-makanan pedas? Biasanya langsung timbul reaksi di mulut sih, langsung merasa kayak terbakar, Hmm, terus oke. keluar berbagai jenis cairan, mulai dari air mata, Oh, air di hidung. depan kan kita kayak nangis gitu kan, Iya. ingus gitu, kadang-kadang sampai maaf ngiler gitu. Oke. Ya kan kalau kita udah pedes banget sampai air liur tuh kayak netes-netes tanpa kita sadari gitu. Jadi biasanya kalau kayak gitu itu menunjukkan entah terlalu pedas atau memang nggak bisa makan pedas. Tapi itu bukannya respon spontan kita dok kalau makan pedas, contohnya kayak gitu. Iya, itu respon spontan kita. Tapi itu juga sekaligus menunjukkan bahwa kita nggak tahan nih makannya kayak gitu. Ya, jadi entah level pedesnya yang diturunkan atau yang jangan makan pedas. Kan makanan itu bisa dinikmati banyak gitu loh. Ada asin, ada manis, ada umami. Jangan melulu mengandalkan pedas. Nah, iya, tapi kan masalahnya orang Indonesia kayak nggak lengkap ya. Kalau makan nggak pakai sambal tuh, apalagi kalau makan ayam atau ikan, Ya, kan ya. Atau makan lalapan. buat buat yang punya sakit mah, Hmm. kalau pengen coba-coba makan sambal, hindari sambal yang mentah. Kalau bisa sambelnya dikukus dulu Nah, atau ini ya oke, ini yang mau saya tanyakan dok. Lebih aman, ada nggak sih yang lebih aman kayak cabai, misalkan cabai segar, bubuk cabai, atau sambal olahan, sambal mentah? Ada nggak yang paling aman? sebenarnya tergantung juga yang Oke, baik. tergantung kadar pedesnya yang mana gitu. Kayak bubuk cabai aja kan macam-macam range-nya kan. Ada yang pedas, pedas banget, pedas neraka gitu kan istilahnya tuh macam-macam gitu. Ya tergantung juga jumlahnya gitu. Intinya harus coba sih seberapa kita tahan dan sambil diamati reaksinya dan ya menurut saya loh, ini pribadi ya, Mm, makan pedas itu menutupi cita rasa yang sesungguhnya pada makanan itu. Ini kalau menurut saya ya. oke. Coba dikoreksi kalau yang ahli kuliner gitu, yang Waduh. gastronom yang hebat-hebat itu, coba tolong dikoreksi. Siapa tahu saya salah karena ini kan bukan keilmuan saya. Karena Iya, kalau kita makan pedas kan yang dominan dirasa itu pedasnya kan. iya benar benar. Tapi asinnya, mungkin gurihnya, mungkin dagingnya yang rasa kenyal-kenyal atau juicy-nya itu jadi ketutupan sama pedesnya. Kalau ini menurut saya pribadi gitu. Hmm, Jadi ya jangan terlalu berlebihan lah, oke. kasihan perutnya. Tapi tadi kata dokter yang sebelumnya, kalau untuk yang penderita mah itu lebih mending mana tadi, cabai yang di Kukus kukus. Oke. atau direbus. Soalnya Kenapa kalau dok? ditumis Mm-mm. kan dia berminyak kan. Hmm. Nah, minyak sendiri nggak cuman minyak yang dari cabenya, tapi segala sesuatu makanan yang berminyak, juga gorengan, juga santan, itu menimbulkan gejala-gejala yang dirasakan itu jadi tambah parah. Jadi perutnya tambah nggak enak, begah, tambah kembung, pokoknya jadi lebih nggak enak gitu. Jadi hindari yang Oke. berminyak. Jadi lebih mending dikukus atau direbus. Itu dia Iya. salah satu tipsnya juga buat yang pengen makan pedas tapi punya masalah di imahnya ya.